Hai sobat, ketemu lagi sama InDrive Undercover. Episode kali ini, gue bukan mau main kayak ini mah kagak ada anak bocah, gue anak bocah. Episode kali ini buat lo yang tukang ojek, khususnya ke ojek InDrive, lo mesti nonton biar lo tahu kalau driver InDrive itu punya wadah namanya Infinity, dan Infinity ada di Jabodetabek. Lo pengen kenal ketuanya siapa? Dan Infinity Jabodetabek itu apa? Lo mesti tonton. Gue pengen nemuin orangnya sekarang. Check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih, gue bisa nemuin juga. Gua lo ini yang nemuin. Ya, Sekarang kan itu panggil apa? iyalah. Kan kita udah sama tua kan. Udah mau tua. Resek. Ada maksudnya. Oh, situ. Ya, Merasa tua dong kan. ya, itu alhamdulillah. Jadi gue manggil Babe ya. Ya, siap. Tapi Babe Budi, ketua Infinity Jabodetabek. Ya, Bener ya, Be, ketua? ya alhamdulillah. Gila, beneran. Ini modelnya pakai peci begini, ntar gue nemuin marbot masjid lagi. Ini namanya apa ya? Bukan ya, bukan peci ya, salah Ini gua. ada dua fungsi. Apa itu? Yang pertama bisa buat masker. Apabila ajar berkomandan bisa buat peci. Gitu, ya. Ini. Jadi ada dua fungsi. Alhamdulillah ya. Tapi gue nggak salah kan nemuin Babe nih. Alhamdulillah tepat Pak. Be, ngobrol pokoknya kita Be ya. Ya, Santai, ambil ngerokok kita dah ya kan. Kalau ada yang mau dicocol, cocol aja Be, nggak tahu apa yang dicocol ya kan. Minum kita. Tapi ngomong-ngomong minum udah ada deh. jadi. Buat gue, Ya, siap. belum dijabi-jabi kan? Belum. Belum ada. Dijabi. Babe, nama asli siapa Be? Ya, nama asli saya adalah Babe Budi Darmawan Turmudi. Nah, Turmudi itu adalah nama daripada ayahanda tercinta. Alhamdulillah. Kebetulan beliau sudah almarhum. Jadi mengenang sosok seorang ayahanda, biar aku kenang ditaruh di nama. Pengabadian ya Be? Iya. Turmudi itu ya. Panjang juga ya Be. Budi Dermawan Turmudi. Jadi sudah berbudi, dermawan, kita bawa nama ayahanda tercinta. Baru makanya jadi ketua Infinity. Oke, gue manggil Babe aja ya Be ya. Siap Komandan, Nice. 86. Be, Ya. gue datang kemari nih ngobrol sama Babe. Gue tuh ya pengen tahu ya kan, karena biar orang-orang yang nonton atau sobat InDrive Undercover tahu apa sih Infinity Jabodetabek. Ya. Be, jadi kan kita para driver InDrive ini sebenarnya punya komunitas, punya wadah ya kan. Betul. Yang setahu gue begitu ya Be. Betul. Yaitu Infinity. Nah, Infinity itu ternyata ada di Jabodetabek. Babe ketuanya, Iya. ya kan. Budi Dermawan. Babe, boleh tolong ya ceritakan, beritahulah ke kita InDrive Undercover Infinity Jabodetabek itu apa? Oke, ya. Jadi begini untuk Bang Lutfi ya, kita bercerita singkat tentang Infinity. InDrive Undercover Be. InDrive Undercover yang terdiri dalamnya kita mengcover komunitas yaitu Infinity Indonesia. Nah, jadi awal Infinity itu terbentuk di Kota Bandung, yang mana ketuanya adalah yaitu komandan kita Bang Mulder yang berada di Bandung. Nah, jadi itu sejarahnya dulu saya bukan ketua Jabodetabek, saya single veter hanya sebagai taruna. Awalnya begitu ya. Awalnya Be? begitu. Iya. Nah, dulu ketua Jabodetabeknya adalah
Bang Siapa Putra, Bang Putra namanya. Wahyu Purnomo. Oh itu Ya, awalnya. dan sekarang beliau sudah duduk di koordinator long gitu. Oh iya iya iya. Iya. Nah, jadi Gua yang- pernah ketemu sih emang berapa kali. Iya. Ganteng iya. orangnya emang, Bek. Oh, ganteng banget, itu manis lagi ya kan. Oh, sekarang diciptakan ya Pak. Ya, gua ngeri di benak. Lanjut deh. Ya, jadi gitu. Nah, begitu Indraver dari pihak manajemen membuat base camp yang disebut Long Indraver, yang mana sekarang dipegang oleh Pak Wahyu Purnomo. Nah, dia selaku koordinator Long di Indraver. Nah, karena beliau Ya. dulu ceritanya dia ketua Jabodetabek, nah setelah dia pindah ke Long, maka Jabodetabek kosong. Nah, disitulah Bang Mulder akhirnya mengangkat saya untuk menggantikan posisi Bang Wahyu Purnomo untuk menjadi ketua di Jabodetabek Infinity. Mulai kapan Babe ngejabat? Mulai tahun 2021 2022 lah kalau nggak salah. 2021 2022 sampai periodenya kapan Babe bakal ngejabat? Walau-walam ya, itu tergantung dari keputusan dari komandan Bang Mulder gitu. Yang mana sekarang ya alhamdulillah terbentuknya Infinity Jabodetabek yang terdiri daripada Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang itu semua Depok. Depok sudah mempunyai ketuanya masing-masing yang mengkoordinir tiap-tiap tarunanya. Dan itu pun biasanya kita selalu mengadakan rutinitas yang disebut namanya Kopdar Jabodetabek. Oke. Nah, kalau boleh Babe ceritakan lagi Ya. awal-awalnya banget nih orang-orang di Infinity Jabodetabek itu yang ibaratnya ya bukan ibarat ya, yang sebenarnya orang-orang ini lah yang menghubungi Bang Mulder, atau apakah Bang Mulder yang menghubungi orang-orang ini tuh awalnya siapa-siapa aja Bang? Kalau boleh tahu. Maksudnya gimana Pak? Orang-orang itu siapa-siapa aja, Babe masih inget gak? Oh itu Awal-awal. banyak. Jadi sebenarnya mah di Awal pertama iya, banget deh pokoknya. awal pertama saya ikut di komunitas Infinity Indonesia Jabodetabek. Ya kan, itu saya mengikuti launching Indraver pertama di Jabodetabek. Itu tahun 2001 gitu kan. Nah awalnya saya kan single veter gitu Pak ya kan. Nah setelah itu saya dapat undangan dari pihak manajemen untuk mengikuti launching promo Indraver di Jabodetabek. Dan Infinity sudah ada, Infinity sudah Indonesia. ada, Indonesia. Nah, pada saat Babe itu datang gitu kan, ibaratnya Babe tuh inget gak orang-orang itu siapa aja gitu? Ya itu terdiri daripada ada Bang Yang Andre, Babe inget aja. ya terus Bang Aryo, terus siapa ya, Babindra, terus siapa lagi ya, aduh rada lupa Bang nih. Wahyu tadi. Pak Wahyu, Pak Wahyu. ya, Pak Wahyu waktu itu dia menjabat Jabodetabek tuh. Nah terus siapa yang di Depok itu ketumnya Bang Rai gitu. Nah itulah yang mensupport untuk supaya Pak Wahyu bisa menjadi koordinator long. Gitu. Dan itulah orang-orang yang Babe sebut, anggaplah itu cikal bakalnya Infinity Jabodetabek. Betul Pak. Ya. Ya. Nah, Infinity sendiri Ya. Jabodetabek ya, Be? Ya. Tentunya fungsi Infinity Jabodetabek itu terhadap driver ojek khususnya InDrive Ya. itu apa? Ya, jadi gini, fungsi daripada Infinity Jabodetabek adalah kita di sini mengkoordinir tiap-tiap para taruna yang mempunyai masalah dengan akun. Nah, itu kita bisa ajukan atau bisa up langsung ke koordinator long. Nah, nanti dia akan mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan yang kedua, kita bisa berkoordinasi antar tiap wilayah. Yang mana misalkan dari utara mau ke Depok, dia perlu rehat di sana kan. Nah, kita karena ada base camp di sana, ada Infinity yang di Depok, nanti bisa rehat di sana. Jadi kita bisa saling berkoordinasi, bisa saling bersinergi antara sama-sama tiap wilayah. Dan bersilaturahmi. Gitu. Bersilaturahmi. Oke, siap komandan. Nah, oke. Tadi Babe bilang taruna.
Ya. Apa sih Be yang dimaksud Taruna tuh? Taruna adalah Biar pada ngertiin, dengerin. anggota yang tergabung dalam komunitas Infinity Jabodetabek maupun Infinity di Indonesia. Yang mana kalau Sambil Infinity ngerokok lah, Be. Indonesia, oke, itu yang kepalai atau dikomandani dengan sama Bang Mulder dan wakilnya Bang Awai yang berada di Bandung. Nah, kalau Jabodetabek itu saya. Nah, Taruna itu adalah anggota-anggota kita semua gitu. Misalkan di utara ketumnya siapa, Taruna siapa, itu para anggota. Terus di selatan, timur, barat, Depok, Bogor, Bekasi, nah, itu diketuai oleh masing-masing tiap wilayah dan dibawahi oleh taruna-tarunanya. Luar biasa ya. Ya. Dan dengan sistem yang Babe jelasin itu, Ya. alhamdulillah Babe kepegang aja Be. Ya, kita gini loh, kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita melawan dengan enjoy, dengan rasa kita mencintai apa yang kita kerjakan gitu. Tanpa ada keluhan, tanpa ada guna. Jadi segala sesuatu kita melakukan dengan senang hati, misalnya tidak ada beban. Ya kan? Jadi kalau dalam, maaf saya buka dikit, dalam istilah agamanya gitu ya, al hadis mengatakan al ilmu dalil amal, fala yazadu amalu bidul ilmi begitu. Yang artinya Ngeri. apabila kita melakukan suatu pekerjaan kita dengan rasa cinta, dengan rasa kasih sayang, tidak akan ada beban. Begitu Pak. Luar biasa. Siap. Seperti itu ya Be ya. Ya. Oke. Be, gue mau tahu lagi nih Be. Infinity Jabodetabek ini jadi sudah sampai hari ini ada berapa tahun dari berjalan? Kalau untuk Jabodetabek sebenarnya mau udah hampir 5 tahun ya. Ya cuman begitu saya pegang di Jabodetabek ini paling baru 2 tahun. 2 tahun. Karena saya menggantikan posisi Pak Wahyu Purnomo, digantikan sama saya. Tapi Infinity Jabodetabeknya sendiri sudah hampir 5 tahun ya Be? Iya, sudah lama itu. Bahkan lebih. Nah, pada saat kita bicara pada saat kepemimpinan Babe di 2 tahun ini, acara apa aja Be yang udah dilaksanakan sama Infinity Jabodetabek kalau Babe ingat? Ya sementara kegiatan kita Biar masih teman-teman ya, Indrive Undercover jadi tahu gini, nih. kegiatan kita sementara ini masih acara Kopdar Jabodetabek. Baik. Yang mana kemarin kita juga di tahun kemarin itu ada acara Anif Infinity Indonesia di Bandung. Baik. Nah, Itu berangkat berarti? Alhamdulillah semua Infinity rekan-rekan Jabodetabek ya? iya berangkat semua. Cuma saya nggak datang Pak, karena kebetulan waktu itu pas kemarin berhalangan orang tua sakit. Jadi saya nggak bisa hadir gitu. Itu di luar daripada kemampuan kita ya Be Ya. ya kan. Tapi alhamdulillah anak berangkat ya. Alhamdulillah. Apalagi jadi tuh, Be, acara yang antusias lain? daripada Taruna maupun ketua-ketua wilayah itu pada datang ke Bandung Pak. Apalagi Be acara-acara yang udah pernah dilaksanakan Dan selama 2 mungkin tahun. nanti untuk schedule ke depan gitu Hmm. Pak yang kita mau wacanakan adalah untuk acara anniversary di Bandung yang kedua ya kalau nggak salah. Itu nanti di bulan Juli di Bandung juga Pak. Nah, nanti juga kita akan acara Kopdar bersama untuk membahas masalah tersebut. Dalam waktu dekat Ya, Kopdar bersama dalam ini dekat, ya. kira-kira Ya sekitar antara pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini Pak. teman-teman Oke. yang di Infinity Jabodetabek dengerin ya kata ketua, Oke, siap. kira-kira pertengahan bulan ini loh. Beh, kan kemarin habis bulan Ramadan nih, Yoi, betul. Iya kan? Alhamdulillah. ada acara nggak di Infinity Jabodetabek kemarin tuh Beh? Ya, jadi kegiatan Infinity Jabodetabek alhamdulillah mereka melakukan pengumpulan donasi dana-dana untuk kegiatan-kegiatan pembagian takjil. Yang Bagian mana takjil. ya di bulan Ramadan tersebut yang mana di wilayah Bogor itu dibagikan wilayah selatan dan wilayah Tangerang Raya. Tangerang Raya ada ya? Iya, Beh? ada. Nah itu akhirnya alhamdulillah dari pihak manajemen men-spot kegiatan tersebut. Disupport.
support artinya dari pihak kayak Bang Putra selaku koordinator Long, dia turun di jalan langsung dan memberikan kita beberapa brosur untuk promo dibagikan langsung. Luar biasa. Berbagi sekaligus ada sisi marketingnya ya nggak? Tapi yang jelas udah pasti acara kemarin itu kita berbaginya pasti dari hati dong, ya nggak? Betul Pak, ya. Dari hati, dari para kita Ya. driver in drive Ya. di Jabodetabek Ya. untuk masyarakat. Ya. Betul ya, Be? Betul. Jadi kegiatan positif tersebut yang bersifat amal gitu ya kan. Jadi sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah, as-sodaku tatba'ul bala. Nah, apabila kita melakukan sodako, insya Allah kita terhindar daripada mara bahaya. Masya Allah. Iya, tua lagi. Beh, Ya, di antara kesibukan Babe sebagai ketua Infinity Jabodetabek, ya, yang tentunya Babe juga seorang driver ya. ojol ya kan, ojek online in drive. Selain itu apa lagi Be kegiatan Babe? Babe murni emang hanya ngojol aja cari nafkahnya atau ada yang lain atau gimana? Ya, jadi alhamdulillah semenjak saya daftar di InDriver itu adalah sejarahnya waktu kita sudah berhenti kerja gitu ya, boleh dibilang pensiun gitu. Nah, akhirnya saya mencari kesibukan apa nih kegiatan saya untuk Pensiun, Be? sehari-hari. Iya. Tua dong Babe. Nah, kan udah saya bilang tua Pak. Perasaan kalau masih kayak baby face. Biasa ini mah Pak ya. Karena Lanjut deh. ramu aja yang bantet Iya. ya. Lanjut deh. Nah, jadi gitu. Jadi ceritanya lucu ya. Awalnya itu saya hanya lihat di Facebook Pak. Facebook ada di situ tertulis pendaftaran InDriver siap pembantu ya kan. Kalau nggak salah itu saya awal daftar InDriver itu melalui Ibu Dini. Ibu Dini. Ibu Dini itu sekarang dia adalah rider manajemen InDriver. Oh, hai Ibu Dini. Halo Ibu Dini, terima kasih atas jasa-jasamu. Siap. Lanjut deh. Nah, jadi saya dibantu beliau sehingga aktiflah akun saya tuh. Nah, dari situ saya mencoba. Ya biasalah kalau pemula makan masih banyak kendala, perlu penadaptasian terhadap akun. Nah, di situ maka saya mempelajari akun di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi untuk masalah aplikasi saya tetap hanya InDriver Pak. Driver Be? Iya. Dan Tidak itu ada aplikasi lain ya? tidak ada aplikasi lain. Yang teman-teman paling kita kalau ada proyek-proyek kecil-kecilan lah gitu, ya kan. Yang penting halal. Yang penting halal barokah Pak. Toyib jadinya. Ya, gitu. Oke Be, luar biasa ya. Ya mudah-mudahan kan apa yang dikerjakan Babe itu berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Namanya rezeki yang berkah itu bukan hanya seorang Babe Budi yang ngerasain, tapi orang-orang di sekelilingnya tuh pasti ngerasain juga. Iya. Itu namanya rezeki berkah. Iya. Oke, Babe Budi tinggal di mana sih Be? Saya mah aslinya anak Priuk Pak. Anak Priuk. Iya. Keras kok. Alamat saya di Warakas 1 Gang 1. Wah, dekat pasar lagi Pak. Iya. Wah, daerah Keras. Priuk keras bro. Asli Priuk. Lahir di Priuk. Lahir Priuk, besar di Priuk Pak. Ya kan? Nah, Tapi di Priuk walaupun pergaulan keras, orangnya keras, tapi berhati lembut Pak. tuh dengerin kata anak Priuk. Tapi gini Be. Nah, asik deh kan. Babe kan emang anak asli Priuk ya. Betul. Dalam hal mengojek tentunya kan Babe itu udah pasti ya banyak juga awal-awal menjalani di lingkungan Babe ya. Yaitu Priuk kan ngambil orderannya. Ya. Nah, gue tuh cuman pengen tahu nih kan tanggapan dari seorang anak Priuk nih ya kan, Babe nih. Di kalangan ojol ya kan, di daerah Priuk itu ada terkenal namanya zona merah tuh. Ojol tuh nggak mau tuh datang ke daerah sana. Kalau nggak salah kan namanya Kampung Bahari yang gue tahu nih ya kan. InDrive Undercover taunya itu, tapi mungkin ada zona merah lainnya. Nah, itu
kenapa sih Be lu sebagai anak Priuk gitu kan, dan juga sebagai driver ojol in drive gitu kan, itu tanggapan lo atau menurut lo tuh apa Be, kenapa itu dikatakan jalur merah? Ya karena memang daerah situ ada batas-batas waktunya. Di saat jam-jam rawan ataupun jam-jam kita bebas. Jam rawannya apa Be? Jam rawannya kalau kita sudah memasuki waktu malam hari, ya seperti yang Bapak sebutkan tadi, daerah Bahari maupun daerah Kebun Pisang, Polker, Bakair, nah itu Keren boleh daerah-daerahnya. dibilang, daerah-daerah masih rawan kalau di malam hari. Tapi kalau di pagi sampai siang hari di situ bebas klasik-klasik. Rawannya apa Be? Ya karena masih banyak tindakan-tindakan kriminal atau penodongan. Gitu. Sering terjadi di situ. Ya pernah terjadi. Gitu. Pernah. Pernah terjadi. Sering sih ini kan pernah terjadi. Ditambah di situ daerah rawannya adalah ada 3 pintu kereta api. Gitu. Yang mana tidak ada pembatas apa palang pintunya. Nggak ada palang pintu. Iya, jadi di situ kita harus benar-benar waspada, harus benar-benar kontrol dalam berkendaraan. Apabila kita melewati palang pintu yang tidak ada palang pintunya, kita harus tengok kiri dan tengok kanan. Nah, jadi kalau bahasa apa ya, bahasa awam orang-orang takut kena sambat setan budak namanya gitu. Setan budak. Iya. Tadi setan budak. Jadi itu memang sering terjadi. Jadi kalau kereta lewat dia udah bunyi klakson, kalau udah kita udah kemasukan setan budak, sekencang apapun klakson atau sirene dari kereta tidak akan terdengar. Gitu. Nah, tadi kan itu pernah terjadi kejahatan ya di situ gitu kan terhadap masyarakat ya. Ya khususnya kita ojol ya kan. Mungkin itu oknum ya Be di sana ya. Atau memang warga di sana. Nah kalau untuk di situ kita tidak bisa cerita banyak ya karena oknum lah. Ya itu ya namanya dalam dunia pergaulan ya. Nah, ada aja lah namanya yang disebut premanisme, terus oknum-oknum gitu. Kita tidak bisa menentukan itu yang jelas. Di setiap mana di setiap mana tempat daerah-daerah rawan pasti ada tindakan-tindakan kriminalitas. Ya mudah-mudahan ya daerah yang disebut sama Babe Budi tadi bisa berkurang atau hilang deh gitu. Kita di Jakarta nih damai. Jakarta kota kolaborasi bro. Betul. Nah, oke Be, jadi Babe asli anak Priuk ya ternyata ya. Nah, Babe tuh kalau ngebit ya kan, dari awal sampai hari ini, yang awal ya mungkin menurut InDrive Undercover nih ya, mungkin awal-awalnya pasti Babe ngambilnya di daerah Babe ya, Babe sendiri ya Priuk ya. Tapi kesini-sininya tuh Babe kalau ngambil orderan atau menerima orderan itu modelnya milih-milih nggak atau udah seperti apa sih Babe? Iya, jadi untuk mengulas pertanyaan tadi, semua tergantung kepada niat kita. Ya kan? Jadi yang disebut niat kita, kuatkan niat kita untuk melakukan suatu kegiatan usaha untuk mencari rezeki yang telah Allah sebarkan. Ya, sebenarnya mah aplikasi itu hanya syarat doang Pak. Intinya tetap Allah yang kasih rezeki kita. Betul Be. Nah cuman untuk sekarang ini Babe masih tetap lebih banyak pangkalnya di daerah Priuk ataupun utara nih di Kelapa Gading sini nih ya, tempat kita lokasi ini, atau Babe udah modelannya bolang aja nih ya kan kalau kata anak ojek nih ya. Jadi boleh dibilang saya tuh udah melanglang buana atau ngebolang untuk mencari orderan tuh udah Jabodetabek saya jelajahi. Jadi kita pertama awal tuh dari rumah tuh mangkal dulu Pak. Ya kan, di BC atau di shelter gitu kan untuk mencari order-order yang lempar keluar. Awalnya ya pasti ya. Sekarang suka dapat ke Bekasi atau ke Bogor atau misalkan ke Tangerang atau dekat-dekat wilayah sekitar Jakarta lah. Dari pagi Babe mulai ini? Pagi kita start biasanya jam 6:30 udah mulai on gitu. Ya kan. Di sarapan nasi uduk ya pokoknya. Iya, setelah sarapan kita stay, pakai jaket, pakai helm, penyusun motor, keadaan prima, oke kita siap berangkat. Nah, jadi di saat misalkan azan sudah berkumandang, kita mencari
Paling yang buat rehat mesti terdekat sekali kita daripada di situ sembari kita rehat. Istilahnya supaya kita betul-betul setelah itu sore hari kita baru pulang Pak. Dan itu pun untuk penghasilan ya alhamdulillah sih masih lumayan aja Pak dapat gitu ya kan. Kalau boleh tahu tuh berapa tuh? Rata-rata lah. Ya rata-rata kita masih kecil Pak namanya Sekitar juga, berapa? iya. Udah? Nggak apa-apa. Di kita paling antara 150 sampai 250 kita per hari dapat. Per hari alhamdulillah dikasih atau dapat segitu ya. Iya. Luar Jadi biasa. apapun yang Allah berikan kita rasakan, kita nikmati aja Pak. Tadi saya bilang apapun pekerjaan kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Insya Allah tidak ada beban dan tidak ada keluhan, dan rezeki yang kita makan berkah untuk anak dan istri kita juga Pak. Nah, Be, balik lagi nih ke Infinity Jabodetabek. Ya. Infinity Jabodetabek itu tentunya kan pasti diketahui ya oleh pihak manajemen kantor InDriver, Ya. ya kan? Dan tentunya pasti ada koordinasi kan kepada pihak kantor, pihak manajemen InDriver. Ya. Nah, bila mana ada hal-hal keluhan baik dari individu atau perseorangan driver ataupun keseluruhan driver Jabodetabek ataupun ada sebuah masalah teknis gitu di dalam akun aplikasi ataupun dari sistem IT-nya InDrive sendiri, itu Infinity Jabodetabek itu bisa menginformasikan, bisa berkoordinasi ataupun ada sedikit power. Ya, jadi gini Pak. Alhamdulillah semenjak terbentuknya BC InDriver yang berada di daerah Kemang itu, nah itu fungsinya untuk para driver yang mau rehat di sana. Kalau lagi dapat orderan ke sana dia mau rehat silakan. Di sana pun disediakan kayak kopi atau teh manis gitu ya kan. Nah di samping itu fungsi daripada Laung InDriver itu adalah untuk mengatasi setiap para driver InDrive yang akunnya bermasalah Jabodetabek, silakan datang ke Laung InDriver karena di situ sudah ada orang IT yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut Pak. Ada orang IT-nya ya, di sana ya. Ya. Oke, dan dari segi Infinity Jabodetabeknya sendiri pun juga bisa untuk membantu para individu driver di Jabodetabek gitu. Ya makanya itu misalkan, Pak. Jadi di sini biasanya atau prosesnya itu gimana? Ya apakah di sini kita ya misalkan ada secara individu driver menghubungi saya gitu terjadi kendala dengan masalah akunnya. Ya alhamdulillah saya juga sedikit banyak belajar gitu ya tentang masalah IT, tentang masalah aplikasi gitu. Nah selama itu masih bisa saya atasin, mungkin saya bisa atasi sendiri gitu Pak. Tapi kalau udah terkait dalam permasalahan yang berat seperti misalkan ada pemblokiran atau akun-akun bermasalah lainnya yang berhubungan dengan IT, maka itu saya serahkan ke Laung InDriver Pak. Karena di sana udah ada orang IT-nya. Oke, paham. Ya. Mudah-mudahan sobat InDrive Undercover juga bisa paham ya kalau nonton podcast kita ini kan. Ya. Oke, Beh. Anak udah berapa? Anak saya 5 Pak. 5. Iya. Iya. Ada cewek nggak, Beh? Hah? Cewek masih kecil Pak. Baru Lain ada yang udah gadis. SD kelas 1 Pak ya. Iya. Kirain ada yang udah gadis. Yang lain cowok semua Pak. Tapi ada satu ya. Tapi masih kecil ya. Aku buang. Masih kecil. Iya, Be. Siap. Alhamdulillah ya, Be. 5 anak ya. Iya. Luar biasa. Di sini tim futsal, Be. Ya mudah-mudahan nanti kita insya Allah mau nambah-nambah tuh ya. Bukan futsal lagi Pak, kesebelasan. Sepak bola 11. Timnas Babe namanya. Ini, Be. Oke. Terakhir nih, ya kan? Terakhirnya sih ya cuma ini aja sih, Be. Silakan Babe perkenalkan diri, terus
kalau Babe emang ada pesan untuk para anak-anak Infinity Jabodetabek atau yang tidak tahu, tidak tergabung dengan Infinity tapi dia driver in drive gitu kan, dan juga mungkin Babe ada pesan untuk pihak manajemen in drive, silakan disampaikan. Dan barangkali Babe punya slogan ya kan, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Darmawan, Ketua Infinity Jabodetabek. Dengan ini saya hanya sedikit menghimbau kepada seluruh rekan-rekan Infinity Jabodetabek, kepada ketua-ketua perwilayah, mari sama-sama kita tingkatkan rasa solidaritas kita yang tinggi, rasa bersinergi kita yang tinggi, dan berkoordinasi yang baik. Nah, oleh karena itu, maka dengan ini saya ucapkan semoga sukses selalu buat Infinity, sukses buat InDriver, sukses untuk seluruh taruna Infinity Indonesia dan Jabodetabek. Salam satu aspal, salam solidaritas yang tinggi, salam sukses selalu. Alhamdulillah, wassalam. Together we can do it. Together we can do it. Nah, terakhir lagi menurut gue masih kurang. Apa tuh? Buat manajemen in drive ada nggak nih? Ya, mudah-mudahan sih manajemen in drive mau nih nonton podcast kita nih. Silakan Be. Apa nih Be? Ya, kalau untuk saya buat orang-orang yang duduk di dalam manajemen driver, tolong perhatikan para driver-driver Infinity, dan tolong apabila terjadi sesuatu permasalahan-permasalahan dengan akun ataupun untuk sekarang mulai ngetren tuh pembelian atribut sama helm, mohon dipercepat supaya mereka bisa langsung prioritas akunnya. Difasilitasi mungkin ya. Siap. Oke, sobat InDrive Undercover, alhamdulillah gue hari ini udah ketemu sama Ketua Infinity Jabodetabek. Ini orangnya ya kan. Nah, buat para customer, khususnya lo pada yang di Jakarta Utara, entah Priok, apa mungkin di daerah Kelapa Gading, kalau pada saat lo lagi mau milih driver, pada saat yang masuk ke akun lo, nih pilih orangnya. Nih profilnya lo bisa lihat di bawah ini orangnya, ya kan? Begini nih orangnya ya, kali lagi nih. Kan mukanya Muhammad bin Zayed ya. Oke? Be. Oke. Gue terima kasih banyak. Oke. Buat waktunya, buat kesediaannya, apalagi udah pasti kan Babe nggak jadi nggak bisa nyari duit nyocol nih kan, berapa jam ini kan. Ketemu kita InDrive Undercover, gue terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih atas kunjungan ke wilayah Jakarta Utara untuk InDriver Undercover. Semoga sukses selalu. Amin. Makasih Be. Sama-sama. Oke. Buat InDrive, sobat InDrive Undercover, gue ngucapin terima kasih banyak buat InDrive Indonesia, buat Infinity Indonesia, dan khususnya buat para pengelola lokasi di taman di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan terakhir tentunya terima kasih buat Babe Budi. Babe, makasih ya Be. Sama-sama Pak, sama-sama. Stay tune on the InDrive Undercover. Tunggu episode kita selanjutnya yang lebih menarik lagi. Wassalam, cekidot. Oke, untuk rekan-rekan Infinity Jabodetabek dan Infinity Indonesia, ini sedikit saya ralat masalah anniversary di Bandung itu yang ketiga, bukan yang kedua. Terima kasih.